Menelisik Rahasia Filsafat Kejawen episode 4. Asal-usul sastra genre dan filosofinya. Menurut para ahli sejarah, kalimat sastra genre tidak pernah terdapat dalam kepustakaan Jawa kuno, tetapi baru terdapat pada abad ke-19 atau tepatnya 1820. Naskah dapat ditemukan dalam tulisan karya Kyai Yasadipura dan Kyai Sindu Sastra dalam lakon Arjuna Sastra atau Lokapala. Kutipan diambil dari kitab Arjuna Wijaya Pupusinom pada halaman 26. Selain daripada itu, sungguh heran bahwa tidak seperti permintaan anak saya wanita ini, yakni barang siapa dapat memenuhi permintaan menjabarkan sastra genre Hayuningrat sebagai ilmu rahasia dunia atau esoteris yang dirahasiakan oleh Sang Yang Jagat Pratingka, di mana tidak boleh seorang pun mengucapkannya karena mendapat laknat dari Dewa Agung walaupun para pandito yang sudah bertapa dan menyepi di gunung sekalipun, kecuali kalau pandito mumpuni. Saya akan berterus terang kepada Dinda Prabu apa yang menjadi permintaan Putri Paduka. Adapun yang disebut sastra genre Yuningrat adalah pengruat segala sesuatu yang dahulu kala disebut sebagai ilmu pengetahuan yang tiada duanya, sudah tercakup ke dalam kitab suci atau ilmu luhung sastra. Sastra genre itu juga sebagai muara atau akhir dari segala pengetahuan. Raksasa dan diu, bahkan juga binatang yang berada di hutan belantara sekalipun kalau mengetahui arti sastra genre akan dirawat oleh Batara. Matinya nanti akan sempurna, nyawanya akan berkumpul kembali dengan manusia yang linuwih atau mumpuni. Sedang kalau manusia yang mengetahui arti dari sastra genre, nyawanya akan berkumpul dengan para dewa yang mulia. Ajaran sastra genre Hayuningrat Pangruwating Diyu mengandung isi yang mistik, angker goib. Kalau salah menggunakan ajaran ini bisa mendapat malapetaka yang besar, seperti pernah diungkap oleh Ki Dalang Nartosabdo dalam lakon wayang lahirnya Dasamuka. Kisah ceritanya sebagai berikut. Begawan Wisrawa mempunyai seorang anak bernama Prabu Donorejo yang ingin mengawini seorang istri bernama Dewi Sukesi yang syaratnya sangat berat, yakni yang pertama bisa mengalahkan paman Dewi Sukesi, yaitu Jambu Mangli, seorang raksasa yang sangat sakti. Yang kedua, bisa menjabarkan ilmu sastra genre Hayuningrat Pangruwating Diyu. Prabu Donorejo tidak dapat melaksanakan, maka minta bantuan ayahandanya, Begawan Wisrawa, yang ternyata dapat memenuhi dua syarat tersebut. Maka Dewi Sukesi dapat diboyong Begawan Wisrawa untuk diserahkan kepada anaknya Prabu Donorejo. Selama perjalanan membawa pulang Dewi Sukesi, Begawan Wisrawa jatuh hati kepada Dewi Sukesi, demikian juga Dewi Sukesi hatinya terpikat kepada Begawan Wisrawa. Jroning peteng kang ono mung lali, jroning lali gampang nindakake kridaning priya wanita. Kisah Ki Dalang. Begawan Wisrawa telah melanggar ngelmu sastra genre. Beliau tidak kuat menahan nafsu seks dengan Dewi Sukesi. Akibat dosa-dosanya, maka lahirlah anak yang bukan manusia tetapi berupa raksasa yang menakutkan, yaitu Dosomuko, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Gunawan Wibisono. Setelah anak pertama lahir, Begawan Wisrawa mengakui akan kesalahannya. Sebagai penebus dosanya, beliau bertapa atau tirakat tidak henti-hentinya siang malam. Berkat gentur tapanya, maka lahir anak kedua, ketiga, dan keempat yang semakin sempurna. Laku Begawan Wisrawa yang banyak tirakat serta doa yang tiada hentinya. Akhirnya Begawan Wisrawa punya anak-anak yang semakin sempurna. Ini menjadi simbol bahwa untuk mencapai Tuhan harus melalui 4 tahapan, yaitu syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Lakon ini mengingatkan kita bahwa untuk mengenal diri pribadinya, manusia harus melalui tahap atau tataran-tataran, yaitu yang pertama syariat. Dalam falsafah Jawa, syariat memiliki makna sepadan dengan sembah rogo. Yang kedua tirakat. Dalam falsafah Jawa, maknanya adalah sembah kalbu. Yang ketiga hakikat, dimaknai sebagai sembah jiwa atau ruhullah. Yang keempat makrifat, merupakan tataran tertinggi, yakni sembah rasa atau sir atau sirullah.
pun diceritakan dalam kisah Dewa Ruci, di mana diceritakan perjalanan Bima atau makhluk Tuhan mencari air kehidupan, yakni sejatinya hidup. Air kehidupan atau Tirta Maya dalam bahasa Arab disebut Sajaratul Ma'rifat. Bima harus melalui berbagai rintangan baru kemudian bertemu dengan Dewi Ruci atau Zat Tuhan untuk mendapatkan ilmu. Bima yang tidak lain adalah Werkudara atau Arya Bima masuk tubuh Dewa Ruci menerima ajaran tentang kenyataan. Segeralah kemari Werkudara, masuklah ke dalam tubuhku, kata Dewi Ruci. Sambil tertawa Bima bertanya, Tuan ini bertubuh kecil, saya bertubuh besar, dan mana jalanku masuk? Kelingking pun tidak mungkin masuk. Dewi Ruci tersenyum dan berkata lirih, besar mana dirimu dengan dunia ini? Semua isi dunia, hutan dengan gunung, samudra dengan semua isinya, tak syarat masuk ke dalam tubuhku. Atas petunjuk Dewa Ruci, Bima masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kiri. Dan tampaklah laut luas tanpa tepi, langit luas, tak tahu mana utara dan selatan, tidak tahu timur dan barat, bawah dan atas, depan dan belakang. Kemudian terang, tampaklah Dewi Ruci memancarkan sinar dan diketahuilah arah lalu matahari nyaman rasa hati. Ada 4 macam benda yang tampak oleh Bima, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Lalu berkatalah Dewi Ruci, yang pertama kau lihat cahaya, menyala tidak tahu namanya. Pancamaya itu sesungguhnya ada di dalam hatimu yang memimpin dirimu. Maksudnya hati disebut muka sifat yang menuntun kepada sifat lebih, merupakan hakikat sifat itu sendiri. Lekas pulang jangan berjalan, selidikilah rupa itu jangan ragu untuk hati tinggal. Mata hati itulah menandai pada hakikatmu, sedangkan yang berwarna merah, hitam, kuning, dan putih itu adalah penghalang hati. Yang hitam kerjanya marah terhadap segala hal, murka yang menghalangi dan menutupi tindakan yang baik. Yang merah menunjukkan nafsu yang baik, segala keinginan keluar dari situ. Panas hati, menutupi hati yang sadar kepada kewaspadaan. Yang kuning hanya suka merusak, sedangkan yang putih berarti nyata, hati yang tenang suci tanpa berpikir ini dan itu, perwira dalam kedamaian. Sehingga hitam, merah, dan kuning adalah penghalang pikiran dan kehendak yang abadi, persatuan suksma mulia. Lalu Bima melihat cahaya memancar berkilat, berpelangi, melengkung, bentuk zat yang dicari. Apakah gerangan itu? Menurut Dewi Ruci, itu bukannya dicari atau air suci. Yang dilihat itu yang tampak berkilat cahayanya, memancar bernyala-nyala, yang menguasai segala hal, tanpa bentuk dan tanpa warna, tidak berwujud dan tidak tampak. Tanpa tempat tinggal, hanya terdapat pada orang-orang yang awas, hanya berupa firasat di dunia ini, dipegang tidak dapat, adalah pramana yang menyatu dengan diri tetapi tidak ikut merasakan gembira dan prihatin bertempat tinggal di tubuh, tidak ikut makan dan minum, tidak ikut merasakan sakit dan menderita jika berpisah dari tempatnya, raga yang tinggal, badan tanpa daya. Itulah yang mampu merasakan penderitaannya, dihidupi oleh suksma, ialah yang berhak menikmati hidup, mengakui rahasia zat. Kehidupan pramana dihidupi oleh suksma yang menguasai segalanya. Pramana bila mati ikut lesu, namun bila hilang, kehidupan suksma ada. Sirna itulah yang ditemui, kehidupan suksma yang sesungguhnya. Pramana Andresandani. Jika ingin mempelajari dan sudah didapatkan, jangan punya kegemaran, bersungguh-sungguh dan waspada dalam segala tingkah laku. Jangan bicara gaduh, jangan bicarakan hal ini secara sembunyi-sembunyi, tapi lekaslah mengalah jika berselisih. Jangan memanjakan diri, jangan lekat dengan nafsu kehidupan, tapi kuasailah. Tentang keinginan untuk mati agar tidak mengantuk dan tidak lapar, tidak mengalami hambatan dan kesulitan, tidak sakit, hanya enak dan bermanfaat. Peganglah dalam pemusatan pikiran, disimpan dalam buana, keberdayaannya melekat pada diri, menyatu padu dan sudah menjadi kawan akrab. Sedangkan suksma sejati ada pada diri manusia, tak dapat dipisahkan, tak berbeda dengan kedatangannya waktu dahulu, menyatu dengan kesejahteraan dunia, mendapat anugerah yang benar,
persatuan manusia, atau kawulo dan pencipta atau Gusti. Manusia bagaikan wayang, dalang yang memainkan segala gerak-gerik dan berkuasa antara perpaduan kehendak. Dunia merupakan panggungnya, layar yang digunakan untuk memainkan panggungnya. Bila seseorang mempelajari sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, berarti harus pula mengenal asal-usul manusia dan dunia seisinya, dan haruslah dapat menguraikan tentang sejatining urip atau hidup, sejatining panembah atau pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampurnaning pati atau kesempurnaan dalam kematian, yang secara gamblang disebut juga innalillahi wa innalillahi roji'un, kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa dengan tata cara hidup layak untuk mencapai budi suci dan menguasai panca indera serta hawa nafsu untuk mendapatkan tuntunan Sang Guru sejati. Uraian tersebut dapat menjelaskan bahwa sasaran utama mengetahui sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah untuk mencapai kesempurnaning pati. Dalam istilah Raden Ngambean Ronggowarsito disebut kasidaning parasadyo atau pati parasido, bukan sekedar pati patitis atau pati pitoko. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu seolah menjadi jalan tol menuju pati prasido. Bagi mereka yang mengamalkan sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, dapat memetik manfaatnya berupa pralampita atau ilham atau wangsit atau wahyu, atau berupa senjata yang berupa rapal. Dengan rapal atau mantra, orang akan memahami isi endraloka, yakni pintu gerbang rasa sejati, yang nilainya sama dengan sejatinya Zat Yang Maha Esa dan bersifat goib. Manusia mempunyai tugas berat dalam mencari Tuhannya, kemudian menyatukan diri ke dalam gelombang Zat Yang Maha Kuasa. Ini diistilahkan sebagai wujud jumbuhing atau manunggaling kawulo lan Gusti, atau warangko mancing curigo, tampak dalam kisah Dewa Ruci pada saat bertemunya Bima dengan Dewa Ruci sebagai lambang Tuhan Yang Maha Esa. Saat itu pula Bima menemukan segala sesuatu di dalam dirinya sendiri. Itulah intisari dari sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu sebagai pungkas-pungkasaning kawruh, artinya ujung dari segala ilmu pengetahuan atau tingkat setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia atau seorang sufi. Karena ilmu yang diperoleh dari makrifat ini lebih tinggi mutunya daripada ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan akal. Dalam dunia pewayangan lakon sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu dimaksudkan untuk lambang membabarkan wejangan sedulur papat limo pancer. Yang menjadi tokoh atau pelaku utama dalam lakon ini adalah sebagai berikut. Begawan Wisrawa menjadi lambang guru yang memberi wejangan ngelmu sastra Jendra kepada Dewi Sukesi. Romo Wijoyo sebagai penjelmaan Wisnu atau Kayun yang hidup, yang memberi pengaruh kebaikan terhadap Gunawan Wibisono atau nafsul mutmainnah. Keduanya sebagai lambang dari wujud jiwa dan sukma yang disebut pancer, karena wejangan yang diberikan oleh Begawan Wisrawa kepada Dewi Sukesi ini bersifat sakral yang tidak semua orang boleh menerima, maka akhirnya mendapat kutukan dewa kepada anak-anaknya. Dasamuka atau raksasa yang mempunyai perisai jahat, bengis, angkara, murka sebagai simbol dari nafsu amarah. Kumbakarno atau raksasa yang mempunyai karakter raksasa yakni bodoh tetapi setia, namun memiliki sifat pemarah. Karakter kesetiaannya membawanya pada waktu kesatria yang tidak setuju dengan sifat kakaknya Dasamuka. Kumbakarno menjadi lambang dari nafsu lawama. Sarpo Kenoko, raksasa setengah manusia, memiliki karakter suka pada segala sesuatu yang enak-enak, rasa benar yang sangat besar, tetapi ia sakti dan suka bertapa. Ia menjadi simbol nafsu supia. Gunawan Wibisono atau manusia seutuhnya, sebagai anak bungsu yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan semua kakaknya. Dia meninggalkan saudara-saudaranya yang dia anggap salah dan mengabdi kepada Romo untuk membela kebenaran. Ia menjadi perlambang dari nafsul mutmainnah. Gambaran ilmu ini adalah mampu merubah raksasa menjadi manusia. Dalam pewayangan, raksasa digambarkan sebagai makhluk yang tidak sesempurna manusia. Misal kisah Prabu Salya yang malu karena memiliki ayat mertua seseorang raksasa.
Raden Sumantri atau dikenal dengan nama Pati Suwondo memiliki adik raksasa bajang bernama Sukrasana. Dewi Arimbi, istri Werkudara, harus dirias sedemikian rupa oleh Dewi Kunti agar Werkudara mau menerima menjadi istrinya. Betari Uma disumpah menjadi raksesi oleh Betara Guru saat menolak melakukan perbuatan kurang sopan dengan Dewi Uma. Pada waktu yang tidak tepat, anak hasil hubungan Betari Uma dengan Batara Guru lahir sebagai raksasa sakti Mandraguna dan nama Batara Kala, atau Kala berarti keburukan atau kejahatan. Sedangkan Betari Uma kemudian bergelar Betari Durga menjadi pengayom. Kejahatan dan kenistaan di muka bumi memiliki tempat tersendiri yang disebut Kayangan Setraganda Mayit. Wujud Betari Durga adalah raseksi yang memiliki taring dan gemar membantu terwujudnya kejahatan. Melalui ilmu sastra Jendra, maka simbol sifat-sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki manusia akan menjadi dirubah menjadi sifat-sifat manusia yang berbudi luhur. Karena melalui sifat manusia ini kesempurnaan akal budi dan daya kerohanian makhluk ciptaan Tuhan diwujudkan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan paling sempurna. Bahkan ada disebutkan Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambaran zatnya. Filosof Timur Tengah Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia seperti Tuhan kecil sehingga Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sekalipun manusia terbuat dari zat tahara berbeda dengan jin atau malaikat yang diciptakan dari unsur api dan cahayanya, namun manusia memiliki sifat-sifat yang mampu menjadi khalifah atau wakil Tuhan di dunia. Namun ilmu ini oleh para dewata hanya dipercayakan kepada Wisrawa, seorang satria berwatak wiku yang tergolong kaum cerdik, pandai, dan sakti Mandraguna untuk mendapatkan anugerah rahasia Serat Sastra Jendra Rahayuning Radio. Ketekunan, ketulusan, dan kesabaran Begawan Wisrawa menarik perhatian dewata sehingga memberikan amanah untuk menyebarkan manfaat ajaran tersebut. Sifat ketekunan Wisrawa, keikhlasan, kemampuan membaca makna di balik sesuatu yang lahir dan kegemaran berbagi ilmu. Sebelum madeg pendito atau menjadi wiku, Wisrawa telah lengser ke Prabon menyerahkan tahta kerajaan kepada sang putra Prabu Danaraja. Sejak itu, sang wiku gemar bertapa, mengurai kebijaksanaan dan memperbanyak ibadah, menahan nafsu duniawi untuk memperoleh kelezatan ukhrawi menantinya. Kebiasaan ini membuat sang wiku tidak saja dicintai semua namun juga para dewata.